Halo teman-teman, kembali lagi di channel Close Class atau kelas tertutup. Oke teman-teman, jadi pada episode ke-5 ini aku akan menjelaskan tentang perulangan, yaitu ada for, while do, atau do while. Oke teman-teman, kita pertama harus tahu dulu apa itu perulangan. Perulangan adalah program atau rumus yang digunakan untuk menampilkan tulisan secara berulang dan secara otomatis. Jadi kalau kalian masih bingung dengan kalimat ini, aku jelasin aja ya. Secara contoh kasus ya. Pada suatu hari, Andi disuruh menuliskan di sebuah program kayak begini teman-teman. Dia harus menuliskan program 100 kali oleh gurunya. Lalu setiap kata yang ia ulangi harus menunjukkan perbedaan seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai seterusnya. Nah, kalau kita tulis pakai cout 1, cout 2, cout 3, cout 4, boncos kan tangan kita teman-teman. Nah, makanya itu ada yang namanya perulangan untuk memudahkan hidup kita. Oke? Jadi itu aja sih kasusnya yang kita intermezzo aja ya tadi tuh. Sekarang ada 3 jenis perulangan. Perulangan yang pertama adalah for. Perulangan ditentukan. Jadi for itu fungsinya gitu teman. Aku ingin push up sebanyak 20 kali. Jadi aku akan menampilkan sebuah push up sebanyak 20 kali. Tapi kalau while, perulangannya bebas, apa sih yang dimaksud dengan bebas itu? Jadi, aku ingin push up. Nah, aku akan melakukan push up sampai limit aku, bukannya sampai yang ditentuin. Kalau do while, jadi ada perulangan yang bebas namun disaring untuk sesuatu yang ditentukan. Nah, jadi gini teman-teman, aku lagi push up. Aku pengen push up sampai limit aku. Tapi aku ingin nentuin, ingin filter teman-teman. Mana sih push up aku yang bener, berapa kali? Nah, itu gunanya do atau while do ya. Nah, jadi pada episode hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu for. Jadi, for. Jadi kita memulai suatu program dari sini start. Lalu kita menunjukkan dulu bahwa keadaan semula itu adalah 0. Oke, hitungan awal. Jadi kalau kalian mau tambahin awalnya sama dengan 1, mau awalnya sama dengan 5, itu sesuka hati kalian ya. Lalu kondisi perulangan. Sekarang, tadi kan contoh seandainya di sini I sama dengan 0, kondisi awal sama dengan 0. Jadi, kondisi 0 lebih kecil daripada 10. Kalau tidak dia bakal N, kalau dia bakal iya, dia bakal menampilkan sebuah output. Lalu print, lalu I++. Nah, kali ini ada sebuah kalimat baru yang kalian harus ingat adalah variable plus. Jadi mau kalian taruh di sini kan aku tulis I. Tapi kalau ada A, B, C, D, F, G, ingat ya teman-teman. Arti I++ di sini bukan berarti I ditambah 2 kali. Jadi kayak I 1, 2, jadi I sama dengan 2. Salah besar. Jadi I++ adalah I yang dimana sama dengan 1. Loh, kok 1? Kan plusnya 2. Jadi plus ini ditandai dengan 1. Dan sebaliknya juga, kalau I min berarti dikurang 1, I++ ditambah 1. Lalu next. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian masih bingung di teori-teori sini, kita bakal langsung masuk teori aja ya. Kita bakal langsung masuk teori. Tadi ini aku record. Ngerti ya teman-teman? Tinggal file new source file. Kalau di dev, pertama yang kita harus ketik adalah hashtag include iostream. iostream itu jadi fungsi untuk menampilkan, untuk bisa mengeluarkan output cout. Lalu using namespace std, mantap. Lalu aku ingin menggunakan 2 variabel. Nanti ya teman-teman kasusnya in a, b. Titik koma, ingat jangan sampai lupa. Lalu in main. Sip. Buka kurung kurava. Lalu seperti kasus yang tadi ya, yang kita disuruh menampilin berapa kali sama guru itu, lalu kita bikin program aja gitu teman. Biar menarik, aku bikin dulu ya cout program pengulangan kata cerdas. Kita tandain dulu cerdasnya. Oke. Titik koma. 2 kali tanda sama dengan lebih kecil, lalu n-line. Kalian bisa pakai n-line, bisa pakai backslash ya teman-teman. Nanti hasilnya bakal sama aja. Tapi jangan sampai kedouble. Kalau kedouble berarti kalian melengkap 2. Jadi kita pakai n-line saja ya. Biar yang lain pada ngerti juga. Lalu cout lagi
berapa kata cerdas yang ingin diulang. Sip. Tinggal kita sama dengan biar lebih rapi. Lalu koma saja. Lalu karena kita ingin berapa kali, jadi otomatis ada yang kita masukin ke suatu tipe data ya teman-teman. Jadi kita sin, aku pengennya sin B, titik koma. Oke. Masuk teman-teman ke rumusnya atau analoginya. Kita tulis dulu for, buka kurung. Nah, sesuai yang tadi di PPT tadi, aku buka lagi aja teman-teman ya. Kita menunjukkan suatu kondisi awal, I sama dengan 0. Oke. Jadi aku ingin tulis A sama dengan 0 dulu ya teman-teman. Jadi kondisi awal sama dengan 0. Lalu titik koma jangan di enter lagi, kita bisa langsung tulis di sebelahnya. Kita menunjukkan bahwa A lebih kecil daripada B. Oke. Terus karena kita ingin berapa kali, jadi plus gitu ya teman-teman. Jadi gunakan A plus. Jadi kalau kita pakai I, jadi sini ya I ya teman-teman. Plus sama dengan 1. Ingat, buka kurung awal lagi. Kita bikin cout. Ini udah langsung jadi ya teman-teman. Kayak gini. Masukinnya cerdas. Lalu kita masukin lagi A. Jadi A ini menunjukkan sebuah angka ya teman-teman kalau di sini. A, terus kita inline saja. Sekarang di baut Kurawa ini kita return 0. Ingat, harus return 0 apalagi di perulangan. Takutnya kalau program kalian bocor, itu akan menampilkan hasil ya dimana kalian nulis cerdas tapi nggak terbatas gitu, unlimited, kan nggak lucu gitu. Oke, sekarang tinggal compile saja. Apa ya kita judulnya? Perulangan sip. Tunggu compile. Lalu kita buka run. Masukkan berapa kata cerdas yang ingin diulang. Aku pengen 10 kali. Ih, selip. 10 kali. Oke, cerdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cakep ya teman-teman. Nah, mungkin kalian bakal nanya, loh kok ini depannya 0? Ingat ya teman-teman, karena kita nulis di awal tadi bahwa suatu kondisi A di awal itu adalah 0. Oke dah, kita ubah supaya lebih rapi. Seandainya ya 1. Bagi kalian yang gak suka gitu, ngeliatnya jijik gitu, kita run. Aku pengen 10 kali. Aku itu ya teman, 1 sampai 9. Nah, loh kenapa gak 10? Ingat teman-teman, kita menuliskan rumus tadi di awal bahwa A lebih kecil daripada B, bukan A sama dengan B. Jadi otomatis ya teman-teman, kalau B-nya 10, pasti A-nya harus lebih kecil daripada 10. Itu fungsinya kenapa kita harus tulisnya 0, supaya jumlahnya pas. Sekarang ini tambah ya teman-teman, 1 sampai 9. Gimana kalau aku pengennya 9 sampai 0? Caranya gampang teman-teman. Kalian tinggal muter-muterin aja. Sekarang analoginya A sama dengan B. Oke. Sekarang A lebih besar daripada 0. Jadi kalau kita lebih kecil daripada 0, hasilnya bakal minus. Lalu ingat, kalau plus buat tambah, kalau min buat ngurang. Langsung aja teman-teman, ini udah jadi, tinggal kita compile. Lalu kita run aja yang 10. Aku pengen 10 kali. Sip, 10 sampai 1. Berarti ada 10 kali ya teman-teman ya. Udah bener kan? Terus kalian pengen juga nih, Kak gimana sih seandainya kalau kita nggak pengen nunjukin angka 10 atau angka-angka di belakang ini? Gampang ya teman-teman. Kalian tinggal hapus aja yang sebelah sini. Karena A ini menunjukkan sebuah angka, fungsi rumusnya. Kita hapus aja. Karena ini masuk ke dalam for, jadi kita nggak usah tulis gimana-gimana lagi ya. Lalu kita compile lagi aja. Ingat, kalau kalian rubah apapun, kalian harus tetap compile lalu run lagi. Aku pengen 10 kali. Lagi, sip, bener. Oke, untuk uji coba aja teman-teman. Aku pengennya 20 kali. Wih, bener 20 kali nih. Kalian hitung aja, kalian bisa pause, lalu hitung sendiri. Oke, mungkin jadi segitu aja sih teman-teman tutorial episode 4 ini. Menurut aku ini merupakan tutorial yang paling gampang sejagat raya teman-teman. Kalau kalian masih gak ngerti, aku pengen kalian untuk selalu ngulang video aku.
karena ini merupakan video tutorial yang menurut aku tuh udah paling gampang dimengerti. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini di episode kelima. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan juga like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Dan ingat teman-teman untuk selalu stay at home. Kenapa stay at home? Karena corona sudah merebak sekali. Oke teman-teman, see you di next episode. Goodbye. Jangan lupa subscribe ya.